udah seminggu ini ya aku ditemani oleh cowok yang ganti-ganti cowoknya yang nemenin aku. Hari ini aku ditemani oleh Mas Ricky di pojok sana dengan blazer merahnya. Ya tapi tetap ya siapapun yang menemani aku tetap kita dengan semangat yang sama, semangat yang luar biasa. Karena hari ini kita akan sama-sama untuk grouping No Secret. Baik, kita ke pojokan dulu. Bahas dulu berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia biar seru emang harus gitu komunikasi lirikan dari jauh ya. Berita apa yang menjadi highlight kita hari ini? Ada dua berita. Yang pertama ini adalah dari Deddy Corbuzier ya. Ini udah beberapa kali ya, yang besar-besar lah Deddy Corbuzier lagi banyak menerima hujatan dari netizen terutama ya. Karena beberapa kali ya kemarin kan kasusnya sama si gamers perempuan itu ya, Medan. Kali ini dia menyinggung Livi Renata. Pasalnya apa? Ini sesuatu yang nggak bisa ditayangin di televisi ya, gitu ya. Karena walaupun orang bilang YouTube, ada yang bilang YouTube better than TV. Menurut aku TV ini masih lebih bagus ya. Maksudnya ada saringan-saringannya gitu loh ya. Karena Deddy ini dianggap melontarkan ataupun membahas hal-hal yang ditanyakan kepada perempuan-perempuan muda yang masih lajang, pertanyaan yang sangat sensitif yang kalau ditanya sama orang akrab-akrab banget juga belum tentu itu nyaman untuk ditanyakan gitu ya. Sesuatu yang sifatnya private gitu kan. Ya. Berarti sama dong, aku kan juga suka nanya hal-hal pribadi ya. Jadi sama ya Deddy sama aku ya. Coba kita lihat itu ya. Livi apa yang dia bikin kesel sih? Dia bilang gini, tulisannya adalah Zat. Nah Livi, semoga suatu hari ada bintang tamu yang gak dibikin uncomfortable with your question ya. Keren Om Ded gitu ya. Ini komentar sarkas gitu ya. Karena dia wawancara dua orang ini konten kreator juga gitu ya. Tapi pada saat wawancara itu bibirnya terlihat menyebut nama Livi gitu dengan berbagai bahasan atau komentar. Tapi emang disensor sih, tapi emang kebaca begitu. Tapi bahasannya itu tadi bahasan sesuatu yang sensitif, terutama buat perempuan gitu ya. Nah ini salah satunya. Terus habis itu sebelumnya juga ada tuh yang sama Medan itu juga sama gitu ya. Dan itu dia banyak menerima hujatan. Sampai bukan cuma Deddy yang terima hujatan, anak angkatnya yang perempuan itu juga dapat DM yang ya gitu. Kenapa sih korbannya selalu perempuan? Kalau marah sama bapaknya, marahnya sama bapaknya gitu ya kan? Benar nggak sih? Ya nggak setuju ya. Tapi di situ ketika Deddy tahu anaknya terima DM yang bernada pelecehan juga ke anak perempuannya, Deddy marah gitu. Ya mungkin ini juga pelajaran ya buat Deddy. Kalau kamu tanya gitu ke anak perempuan orang lain, kamu pikir bapak ibunya nggak marah gitu ya. Ada komentar netizen, coba kita lihat komentar netizen bunyinya adalah Livi katanya. Dia better delete this video deh, pasti bakalan rame di media seperti yang udah. Stay calm, keep silent, cukup tahu kalau dapat kesempatan ketemu orangnya langsung minta penjelasan. Kenapa keep silent? Kalau emang dia pengen ngomong biarin aja sih. Lanjut. Dijawab, Livi jawab gini. Until when will tolerate this kind of behavior? Ya, aku setuju sih sebagai perempuan ya, ini sebuah statement gitu ya. Perempuan harus bisa mengatakan mana yang nyaman sama yang nggak nyaman buat dia, tidak ditentukan oleh konstruksi sosial atau tidak ditentukan oleh pikiran laki-laki, tapi oleh perempuan sendiri yang menentukan batasannya gitu. Ya, lanjut berikutnya. Om Ded ini cuma bapak-bapak so asik yang pengen gabung circle anak-anak zaman sekarang aja udah kelihatannya ngomongnya smart tapi ya jadi katro pengen ini gak ada titik, oh ada komanya ya, kenapa gak kebaca komanya yang dipanjang. Oke lanjut berikutnya, badan doang. Hobinya julid. Kalau aku kan pekerjaanku julid. Lanjut berikutnya. Sulitnya orang ini untuk merasa bersalah dan minta maaf tulus, dan kalau udah umur segitu susah. Iya oke, ini sekarang bawa-bawa umur lagi, astaga. Lanjut berikutnya. Oh di replying di tempatnya Livi Renata. Tapi yang ini baru hari ini ya. Yang kemarin yang Medan itu lebih rame lagi sih. Oke, lanjut berita berikutnya dari siapa? Ini dari cowok juga. Dari Gading. Gading ada fotonya Gading lagi rangkulan gitu sama Paula Serena. Ini konten kreator influencer gitu ya, akrab gitu kan, akrab. Terus stay up late tonight just for the two of them gitu kan. Two of them itu siapa maksudnya?
Oh, Ariel Tatum. Oh, ini postingannya Ariel Tatum, ya kan. Terus netizen menduga-duga kalau mereka memang ada hubungan spesial. Kan kemarin si Giselle ya udah go public dia punya pacar baru gitu ya. Komentar netizen coba kita baca. Cocok gitu. Lanjut yang berikutnya. Gading friendly jadi semua cewek kayak emang deket gitu. Nih ada yang masih nggak percaya. Lanjut berikutnya. Gading nggak pernah keluar-keluar kalau punya pacar baru dan nggak terlalu pamer kemesraan. Jadinya netizen dukung-dukung aja. Kalau yang satunya yang nilai sendiri aja. Nih kan, kalau perempuan pasti disirikin. Kalau laki dibilang katanya wajar-wajar aja gitu ya kan. Walaupun aku juga nggak tahu sih. Ini ada temannya namanya Tora Sudiro. Kita tanya itu siapa sebenarnya? Udah punya pacar belum sih? Kalau biasanya kita tanya perempuan, kita tanya sama bapak-bapak ini yang berikut ini. Kita lihat dulu profilnya. Berikut ini Tora Sudiro dan Nayara. Tora Sudiro, aktor kelahiran 1973 yang mengawali karir dengan membintangi film tragedi tahun 2001 dan sketsa komedi ekstravaganza ini merupakan salah satu anggota klub motor The Prediksi bersama Andre Taulani, Desta, dan Vincent Rompis. Pria yang pernah menikah dengan Anggraini Kadiman selama 10 tahun dan dikaruniai 2 anak ini setelah bercerai menikah lagi dengan Mika Amalia pada 2009 dan dikaruniai seorang anak. Peraih penghargaan aktor tayangan komedi terpilih tahun 2022 ini pernah dimarahi jenaka putri bungsunya lantaran kedapatan menonton perempuan seksi di TikTok. Putri keduanya, Nayara Kanahaya Sudiro, dancer kelahiran 2005 ini mulai menyukai dance sejak SD, pernah meraih juara 2 World of Dance 2019 dan menjadi dancer Agnes Mo. Nayara yang beberapa kali mengajak ayahnya dance di TikTok ini sempat viral saat dance mengenakan seragam SD dalam rangka ulang tahun Agnes Mo. Seperti apa kekompakan Tora Sudiro dan Nayara? Dan benarkah Tora mulai khawatir karena anak-anaknya sudah besar dan banyak yang menaksir? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ini kalau ya namanya semua orang ya pada saat masa mudanya tuh mau seperti apapun ketika dia sudah besar dan punya anak remaja gitu ya, dia tetap akan menjadi bapak pakai CK ya. Itu ngantar anaknya kemana-mana gitu. Tora kali ini sama Nayara ini adalah anak kedua ya, anak kedua ya, yang menonjol bakatnya di bidang dancing. Padahal cita-citanya pengen jadi ini chef, betul. Yeah. Chef apa? Pastry atau masakan? Culinary aja. Culinary aja, oke. Bapaknya suka makan, jadi pas. Oh, oke. Bapak kirain bapaknya suka masak. Google nih apa yang kita cari kalau kita ketik nama Nayara yang muncul adalah dia adalah pernah atau masih ya dancernya Agnes Mo. Bahkan pernah diajak sampai manggung di Amerika. Ya. Di Amerika. Ceritanya gimana sih sampai kamu tuh bisa jadi dancernya Agnes Mo? Itu karena anaknya bukan dong. Malah saya nggak ikut campur. Kamu nggak ikut campur? Nggak ikut campur. Jadi ceritanya gimana? Ada audisi gitu Iya, atau apa? jadi ada audisi gitu. Emang aku sama temen-temenku diajak audisi. Oh, sama guruku. Emang guruku kan tadinya emang dancernya Agnes. Terus abis itu, Kak Agnes mau buka nih yang 2.0 yang jadi generasi-generasi yang Yang lebih muda-muda. bawahnya, Nah, oke. jadi udah kita akhirnya alhamdulillah dapat kesempatan. Terus ya udah audisi. Nah, itu pun kayak nggak gampang juga audisinya Iya, juga kayak gimana sih? melewati beberapa Berapa kali? tahap. Waktu itu aku lupa pokoknya Banyak banget. lumayan lah. Terus koreonya susah Oh. banget juga. Iya, lumayan. Karena kan kayak kita emang harus ada yang kita belajar koreonya dia, ada yang kita buat sendiri sama freestyle gitu. Oh. Jadi emang banyak sih tahap. Terus kalian misalnya kalau mau manggung nih, berapa kali kamu latihan itu sebelum sebuah show sama Agnes Mo? Kita sih biasanya latihan seminggu dari sebelumnya sih. Setiap hari. Berapa jam? Dari biasanya dari jam 4 sampai jam 10. Jadi emang capek banget itu. Jadi pulang sekolah Langsung ya. Terus ini nganterin nggak bapak kamu? Enggak dong. Kita lihat di kompilasi Nayara ketika dia tampil bersama Agnes Monica berikut ini. Oh iya, itu pas lagi ngapain kalau yang itu? Yang Ulang tahun. ulang tahunnya Kak Agnes yang pakai baju sekolah. Oh, kalian bikin tema-tema gitu ya. Terus apa yang menurut kamu ada kejadian apa selama kamu pernah sama Agnes yang berkesan atau kejadian yang nggak terlupakan lah mungkin? Palingan setiap kali latihan sih emang kayak Latihannya justru ya? Kayak pasti kita selalu bonding. Terus apalagi dancer-dancernya sih kayak aku suka sih sama mereka kayak komunikasinya dan friendly-nya mereka. Jadi kamu itu maksudnya udah masuk ke dalam tim elit atau masih baru apa namanya? Ada nggak kayak gitunya? Kalau kita sih sebetulnya 2.0 sih. 2.0, jadi beda ada 2.0, ada yang 1.0, tapi itu gabung semua. kadang-kadang gabung. Ada gitu nggak senioritas gitu nggak? Malahan kakak-kakaknya malah ngajar kita untuk
supaya kita bisa improve our skill gitu sih. Oh gitu. Terus kalau Agnes Monya sendiri kayak apa sih? Kalian latihannya bareng juga ada kan? Suka banget. Dia juga latihan dari jam 2 sampai jam 10? Enggak. Dia latihan dari Ya, palingan kita udah latihan duluan, abis itu dia kadang-kadang dari kita. gitu. Terus apalagi galak nggak sih koreografer? Enggak sih. Masa sih nggak galak? Kayak ya tegas. Baik. Agnesmu tuh baik. Aku kalau DM dia dibales, gila seneng banget kan dibales sama artis besar. Kamu masih DM? Masih. Nggak punya nomor WhatsApp-nya nggak punya? Nggak punya. Berarti kita kayak manusia biasa ya. Iya. Tapi sampai sekarang dia tahu nggak kalau kamu anaknya Tora? Tahu. Akhirnya tahu kapan taunya? Pas kapan ya? Jadi waktu dia ikutan audisi, gue nggak hubungin Agnes kan, gue nggak mau ngasih tahu. Pokoknya gue biarin aja dia Usaha berjalan sendiri lah dengan gitu. sendirinya gitu. Terus pas hari udah audisi, gue baru DM Agnes. Nes, kemarin ketemu anak-anak Blesya. Blesya tuh nama grupnya. klubnya dia. Oh iya, keren-keren banget mereka gitu. Anak kamu juga. Loh, kok tahu? Iya kan bilang. Terus iya, aduh gue bangga banget dia bisa ikutan lo gitu. Karena apa, menurut gue lo tuh udah topnya deh kalau di dance gitu. Iya, by the way anak lo keterima, dia bilang gitu. Wah. Kok dia tahu? Oh, karena teman-teman kamu ngasih tahu ya. Ada ketahuan ya kan? Oke, coba kita lihat nih. Oh, ini apa nih? Kamu juga suka ngajarin bapak kamu? Suka. Jadi bakatnya ini ingin menunjukkan buat Kak Agnes Monica bahwa bakatnya tuh turun dari anak. Kita lihat yang berikut ini dan keseruan bapaknya setiap kali ngeliat anaknya show. Di zaman sekarang bapak-bapak akan TikTok pada waktunya ya. Iya, gitu mau ya. nggak mau. Mau nggak mau. Kamu katanya juga disuruh ngajarin adik kamu, Iya. gratisan ya. Masuk aja kan. Oh, suka. Adanya mau ngeluarin single Iya. bentar lagi. Terus yang koreonya kakaknya. Oh iya, itu ya nepotisme ya. Gitu. Nepotisme. Oke, kita mau challenge Nayara sama Tora ya. Dia tuh kayak kaku atau gimana sih kalau bapak? Sebenarnya bisa sih. Bisa ya, bisa. Coba. Aku tuh juara breakdance waktu SMP. Masa? Coba. Breakdance dulu tanpa harus ngikutin Nayara ya. Oke, Pak. Tahu nggak lagu breakdance? Oke, ya. Breakdance dulu. Oke, battle ayo. Ya Allah, jadul banget, jadul. Oh, robot. Oke, ikutin, persis kayak gitu, ayo. Nyerah. Aduh, keren banget. Tapi Kak, kamu udah dance dari SD ya, dari kecil. 4 tahun. Iya, Dari 4 tahun gitu. Tapi kamu nggak punya cita-citanya justru nggak pengen jadi koreografer atau apa? Mau sih. Jadi kayak aku pengen bareng-bareng aja sih, mungkin sama chef, terus abis itu jadi teacher juga. Oh, jadi teacher. Nggak pengen memperdalam ilmu koreonya, bikin apa gitu? Pengen juga sih, jadi mungkin bareng-bareng aja sih. Oh, bareng-bareng. Bapak yang lirik gitu. Bareng-bareng ya. Duit ya? Enggak lah. Ini kan orang ini anaknya kan perempuan semua ya. Dia paling ganteng ya di rumah ya. Paling ganteng dan paling apa lagi? Manja? Paling Apa manja, ya? iya benar. Iya. Pak paling manja ya. Tapi dia juga paling khawatir kalau anak-anaknya udah gede-gede. Benar ini kamu ya. Katanya kamu. Bapak tuh pernah sakit hati banget ketika dia tanya ke kamu. Terus jawaban Bukan dia, kamu. bukan dia. ini. Kakaknya. Tapi dia udah pernah ditanya juga. Belum. Dia belum. Coba tanya sekarang. Dia pas pada saat waktunya pingin pacaran pas pandemi. Jadi nggak pernah ketemu cowok-cowok. Kamu yakin? Gitu, jadi aman. Kamu yakin? Sekarang yang namanya video call. Iya, Ada yang namanya apa tuh kalau mau tidur Sleep apa call, namanya? Sleep call. Coba kita lihat ada videonya tuh ya Tora ketika begitu cerita yang berikutnya, coba kita lihat. Katanya takut ya kamu ya. Takut dong. Kalau anak tuh pacaran tuh gimana, ngapain, apa. Itu biasanya karena bapaknya bandel dulunya ya kan. Kenapa sakit hati, Pak? Iya, karena nggak siap. Oh, nggak siap dong. Nggak Kenapa sih? siap kan, dipikirkan pasti jawabannya kalau ditanya
Kalau udah belum? Belum. Aman. Apa sih nanya-nanya Udah belum? gitu ya? Iya, apa sih nanya-nanya? Ngapain sih nanya-nanya? Ini jawabnya gimana? Ini tiba-tiba, emang kalau udah kenapa? Waduh. Gak siap balasannya ya. Oh, karena itu kamu semakin mendekatkan diri sama anak-anak ya. Udah ada cowok yang ngapel ke rumah kamu? Belum. Belum ada? Nggak boleh apa gimana? Emang belum. Tapi ada. Ada nggak ya? Apa nasihatnya apa biasanya papa kan kalau udah umur segitu suka lebih Nggak sih, nggak ada sih kalau abang. nggak ada. Tapi kalau misalnya kakak kamu nih ada cowok yang datang kayak apa tuh bapak kamu? Ya kayak bapak pada umumnya sih kayak mondar-mandir. lebih kayak gitu loh. Oh, sok cool gitu ya yang biasanya gitu. Enggak deh, aku sekarang udah santai. Ya, sekarang, tapi dulu Iya. Dulu gimana dulu? kayak Kalau sekarang kan kakak kan pacarannya udah 7 tahun ya. Hah, lama banget. Udah 7 tahun pacaran, jadi aku udah biasa. santai. Oh, udah kayak anak sendiri ya. Iya beneran. Serius? Waktu itu sempat mau putus, yang nangis gua. Ya ampun. Jangan-jangan mereka bertahan gara-gara kamu. Oke, sekarang kita Google Meet. Tora apa? Oh, prediksi ya. Dia Oh, kamu- prediksi. Kamu namanya kan ada Udah gak ketangkep lagi ya. Biasanya Tora ketangkep. Iya. Ini udah prediksi. Udah prediksi kan punya julukan masing-masing tuh L apa. Iya. Kalau kamu tuh loh nama L kamu tuh singkatannya agak L-Domina. Iya. Iya. Singkatannya tuh Doyan minum alpukat. Iya, es alpukat. Nah ini kan masing-masing kan punya ini ada foto-fotonya ya, foto-foto. Ada. Nah mereka kemarin baru dari Amerika, pakai Iya, baju betul. yang dikomentarin sama anaknya Gading gitu. Pakai baju ular. Pakai baju apa sih Pakai gitu baju ya? ular. Kamu sendiri lihat bapak kamu kayak gini nih ya, tuh pakai baju ular gitu kayak apa gitu, apa yang ada malu-maluin sih. Agak malu deh. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Kan rame-rame sama bapak-bapak yang lain. Oh, jadi yang malu banyak ya. Karena setiap anggota tuh punya keahliannya masing-masing kan. Punya. Kalau Gading katanya ya dia nggak perlu saya fotografer lah, ada Nggak. Gading ya kan. Terus kayak Omes katanya setiap ini dia punya channel-channel untuk Banyak channel buat ada motor, dia di mana. Oh, linknya dia mana. banyak. Linknya banyak. Oh, Andre Iya. Taulani leader. Leader. Kalau kamu apa? Kalau saya penonton. Suka gini. Iya. Penonton yang paling depan karena mereka itu lucu semua gitu dan lucunya tuh nggak berhenti. Jadi buat saya ikutan lucu udah nggak ada kesempatan gitu. Jadi gue cuma di situ ketawa. Siapa yang paling ngeliatin, dominan? Kan ketawa. ada biasanya yang paling dominan gitu. Andre. Oh, Andre yang paling dominan. Vincent, Sama Desta. Desta, Oh, 3 itu aja udah cukup. Iya. Soleh Solihun posisinya di mana? dimusuhin. Ini sampai ada artikelnya ya. Soleh Solihun kemarin pas lagi tenis ya, mendadak tenis. Iya, Dia iya. diusir tuh kenapa sih? Kenapa? Karena mulutnya ya? Dia kan seorang wartawan kan. Iya. Seorang wartawan terus banyak nanya. Oh ya, kepo gitu. Wah, sangat amat sungguh bener-bener kepo. Padahal kan dia kayak kelihatannya pendiam. Enggak juga. kepo dan lihat tuh dari tarikan Mukanya. mulutnya ke bawah Iya, kelihatan judes kan. Penuh kebencian ya. Mulut yang keluar tuh tajam semua tuh Iya, kata-katanya tuh. iya. Setajam Tajam silet. dia, lebih tajam dia. Iya. Masih baik ya, ya kan? Tajam. Oh itu. Jadi Betul. kalau kalian lagi pergi bareng-bareng pun begitu. Iya. Dia suka melontarkan. Suka ngeluarin kata-kata yang nggak perlu aja sebetulnya sih dia. Tapi kok bisa diterima? Ada kriteria tertentu nggak sih? Lah, kita sayang sama dia. Oh, Tetap ada kita sayang sama dia. kriteria kira-kira model apa yang akan dikeluarin gitu dari prediksi ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi forever itu abadi. Forever itu Ada abadi. uang iurannya nggak? Uang iuran nggak ada, cuman kalau ada yang mengundurkan diri harus bayar 40 juta. Maksudnya mengundurkan diri dari Misalnya semua touring? saya mau mengundurkan diri nih dari prediksi, udah gue nggak mau diprediksi lagi. Bayar 40 harus juta. bayar 40 juta. Oh gitu. Iya. Oh tapi iuran bulanan nggak ada. Nggak ada. Kalau mau pergi-pergi gini, pakai nabung dulu nggak sih? Atau ada Nggak, sponsor? Ada sponsor. Keren banget ya. Makanya harus pergi supaya ada sponsor. Iya. Lebih nggak sponsornya buat Kadang usaha lo? lebih. Kasih tahu istri nggak kalau ada lebihnya? Kasih tahu Oh dong. ya. Kirain. Bilangnya nih gitu kan ya. Ya kan, bapak suka gitu. Coba kita lihat ada prediksi kompilasi prediksi. Lagi jalan-jalan apa saja yang mereka lakukan ya. Kita lihat. Ada yang dancing bareng juga ya. Kita lihat.